Ini motor siapa? Ya bapak. Hah? Kamu mau lari? Saya mau balik bang. Sekarang saya buka. Lari. Kamu kalau diberhentikan petugas, berhenti ya. Kita nanti kebaikan petugas sama orang lain. Ya, jangan diulangi lagi. Kalau belum punya SIM, langsung pakai motor dulu ya. Nah, sekarang ikut petugas, ikut kamu tes swab. Tidak memakai masker. Ya, kenapa nggak pakai masker? Oh iya ya. Tes. Kenapa nggak pakai masker? Hilang. Kamu peduli sama kesehatanmu, kamu harus beli ya, jangan diulangi lagi. Silakan ikut petugas untuk di swab. Cantik dah saya ni. Mau abang ni? Segini dah kita nak. Mas ya, Pak. Sini aja, Pak. Antri ya. Di sini. Nah. Kenapa lari? Kenapa lari? Kenapa lari? Jauh. Saya seperti bapak polisi panggil saya. Iya, tahu. Buka. Dompet identitas kau mana? Suruh berhenti kau malah lari. KTP. Lari, Bos. Dorong. Masker ada dipakai? Masker. Ada masker tak? Ada masker. Ada dipakai di situ. Udah, kau ke sana. Depan nih kunci motormu. Pakai memang. Nih. Kamu pakai memang dari tadi? Ya udah. Kamu aja situ ya. Sana. Swab.
Geser. Terus ini mana lagi bang? Udah. KTP saya? Udah. Ke meja sana kali. KTP belum ya? KTP sudah kan? Belum jamin. Rekam. Geser kita. Nih. Tapi suka mana sih? Kamu enggak ya kan? Geser sana bu. Ayo bu, geser sana bu. Kegiatan malam ini dikhususkan untuk melaksanakan razia baik di tempat hiburan maupun di jalan raya yang berlalu lintas yang tidak menggunakan masker, itu langsung kita adakan pelaksanaan swab. Tujuannya adalah bahwa kita meyakinkan untuk masyarakat lebih disiplin lagi menggunakan masker dan protokol kesehatannya. Itu saja sasaran yang paling utama sebetulnya. Pak, jumlah yang pada malam hari ini yang dikenakan tidak sesuai dengan protokol kesehatan berapa banyak, Pak? Seperti terlihat yang terkena terjaring ini masih berlangsung ini. Jadi untuk totalnya berapa yang terjaring nanti setelah selesai baru bisa terekap. Nah, untuk sementara ini belum, nanti nunggu laporan kita. Bisa rekan-rekan juga bisa lihat berapa kira-kira yang terjaring. Jadi kita pokoknya ada yang kita lihat, ada kerumunan massa yang biasanya pagi, siang, apa-apa tidak terduga-duga kita juga melaksanakan malam. Contohnya kegiatan kali ini. Tadi melaksanakan kegiatan di Winban Karaoke, kemudian di sini di Istana Biliar, kemudian juga di Jalan Raya. Kita yakinkan masyarakat berlalu lintas tetap menggunakan masker begitu. Yang tidak kita pakai masker, ya kita kalau masih boncengan atau masih menggunakan masker, ya silahkan. Tapi kalau nggak pakai masker, kita ambil untuk laksanakan swab. Rekan lihat sendiri juga bagaimana menurut Bapak, patuh nggak? Kalau dikatakan tidak patuh, kenapa kok masih ada terjaring? Kayak gitu kan. Nah ini tentu saja tantangan bagi kita untuk setiap saat masyarakat patuh. Saya ngajak untuk rekan-rekan juga, ngajak masyarakat untuk patuh terhadap menggunakan protokol kesehatan. Begitu. Takut sih enggak, takut panjang. Obatnya mana? Malam ini kita melakukan razia itu dalam rangka mengingatkan masyarakat untuk selalu disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Kita hari ini melakukan razia di Cafe Win One ya, di Jalan Budi Karya. Kemudian ada satu lagi, ada kafe yang ada biliar. Nah, di
kita melakukan razia yang tidak memakai masker, itu kita langsung melakukan swab. Nah, kita dalam kesempatan ini juga yang lalu lintas di jalan, pengendara motor itu kita langsung lakukan swab juga kalau mereka tidak menggunakan masker. Jumlah yang terjaring, Pak? Nah, hari ini kita sedang menjaring sebanyak-banyaknya ya. Jadi sekalian kita melakukan tracing atau testing terhadap warga yang malam ini ada di luar rumah ya. Ya, saya kira peraturan gubernur maupun peraturan wali kota ini baru saja diterbitkan ya. Dan kita sekarang terus-menerus melaksanakan penegakan sanksi ini berdasarkan peraturan gubernur maupun peraturan wali kota ini ya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama masyarakat akan patuh setelah ada peraturan-peraturan ini dan setelah kita melakukan razia dan dalam penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan. Kalau sekarang memang kita lihat masyarakat masih belum terlalu disiplin dalam protokol kesehatan ya. Buktinya kalau kita lihat di jalan atau dalam razia-razia ini banyak yang kita temukan masyarakat tidak menggunakan masker atau masih berkerumun ya. Di kafe-kafe itu mereka duduk berdekatan tanpa menggunakan masker. Nah, ini yang dapat meningkatkan risiko untuk tertular COVID-19 ini. Ya. Tadi Bapak pagi menyebut bahwa orang tidak pakai masker wajib dikucilkan. Apa sebenarnya balik pesan itu, Pak, sebenarnya? Ya, jadi ini kampanye dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya, Pak Gubernur mengkampanyekan agar menjauhi. Jadi orang yang tidak pakai masker itu kita jauhi. Dan ini memang betul ya, artinya bisa saja dia sedang terinfeksi COVID-19. Kalau dia pakai masker, maka tidak pakai masker, maka dia akan menyebarkan virus COVID-19-nya kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Kita tidak tahu sekarang siapa yang sedang terinfeksi COVID-19 di luar ini ya. Untuk itu semuanya harus pakai masker. Kalau dia tidak pakai masker, berarti dia berpotensi untuk menularkan kepada kita. Maka kita harus menjauhi orang yang tidak masker. Atau mari kita kucilkan orang yang tidak pakai masker kalau dia berada di luar rumah, berada di sekitar kita. Pak, kalau malam ini ada target nggak Pak untuk berapa swab terhadap warga? Mengingat kita butuh data untuk mengetahui seberapa sebaran COVID nih, Pak. Ya, jadi untuk standar WHO itu satu testing per 1000 penduduk per minggu. Jadi untuk kota Pontianak ini sebenarnya harus ada 600 testing ya, 600 sampel yang harus kita periksa dalam satu minggu. Kita maunya setiap kita turun ke lapangan sebanyak-banyaknya ya. Bila perlu lebih dari 600, bila perlu sampai 1000 per minggu, dalam rangka kita benar-benar mengetahui peta sebenarnya di mana COVID-19 ini berada, dan kita sedapat mungkin bila sudah terdeteksi kita langsung melakukan isolasi agar COVID-19 ini tidak terus menyebar di masyarakat. Ya, jadi kalau untuk dari data, kalau testing dari laboratorium Untan itu setiap hari Untan melaksanakan pemeriksaan 500 testing, dan itu sekitar 3-4% yang positif COVID-19 ya. Nah, ini sebenarnya masih terkendali ya. Untuk rumah isolasi itu tetap kita masih jalankan ya di Rusunawa maupun di Upelkes. Nah, bagi masyarakat yang memang sudah konfirmasi COVID-19 tapi memang bandel atau kami tidak percaya, maka mereka akan tetap kami isolasi di Rusunawa maupun di Upelkes ya. Dan ini akan tetap tersedia. Pemerintah provinsi itu sudah menyediakan cadangan-cadangan kalau memang harus banyak isolasi orang nanti.
panjang. Pritas, jangan ada. Belum gelap jam begini. Obatnya mana? Ini bersama Pak Dandim sudah membangun Kalimantan Barat, Satpol PP, Polresta, serta dari Koramil dan Kodim menggelar razia masker yang saat ini berada di Jalan Budi Karya. Dan seperti kita ketahui bahwasanya banyak dari baik pengunjung ataupun pengendara yang masih tidak patuh atau tidak disiplin tentang protokol kesehatan. Banyak yang kita amankan adalah rata-rata tidak memakai masker. Kemudian untuk upaya yang sudah dilakukan Polri selama ini adalah yang pertama memang membackup dari Satpol PP, kemudian melaksanakan himbauan-himbauan pada seluruh pengunjung serta para pelaku usaha. Di samping itu juga kami selalu rutin melaksanakan penyemprotan desinfektan, baik di pertokoan, persekolahan, serta jalan-jalan, di mana setiap malam dan kita jadwalkan bekerjasama dengan Sat Brimob serta Sat Sabara Polda Kalimantan Barat melaksanakan penyemprotan pada malam hari menggunakan kendaraan OWC. Memang sewaktu-waktu nanti kita akan melaksanakan penyekatan kembali seperti awal-awal bulan kemarin. Maka yang kami siapkan tentunya adalah personil serta rute-rute mana yang akan kami laksanakan penyekatan. Karena dengan penyekatan tersebut otomatis pergerakan masyarakat di luar rumah akan sangat terbatas. Akan tetapi juga kita harus memikirkan juga faktor ekonomi yang harus terus berjalan. Jadi seandainya masyarakat Kota Pontianak bisa berdisiplin baik secara individual ataupun kolektif, insya Allah kita semua yang berada di Pontianak akan segera terbebas dari virus corona. Pesan mungkin Pak untuk masyarakat yang tidak disiplin seperti apa supaya tidak seperti banyak kayak gini kan masih terjaring gitu. Padahal ini kan sudah berbulan-bulan kita menghadapi kondisi seperti ini. Iya, mungkin masyarakat merasa jenuh ataupun bosan memakai masker. Akan tetapi sekarang masker sesuai dengan kemarin 2 hari yang lalu kita melaksanakan kampanye masker. Masker sekarang adalah sudah sebagian dari hidup kita, bagian dari lifestyle. Jadi masker juga sebagai kebutuhan hidup kita. Karena mau tidak mau, sekarang ini adalah kita hidup berdampingan dengan namanya pandemi. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kota Pontianak. Jadi apabila Anda keluar rumah, selalu memantau protokol kesehatan, terutama adalah penggunaan masker. Karena masker Anda melindungi kami dan masker kami adalah melindungi Anda.